Jadi di San Francisco mungkin ini jadi pelajaran buat teman-teman. Saya ketinggalan pesawat. Aduh. Pocket.com. Halo Sobat Hipu, kembali lagi bersama Zen dan Wanda di sini di episode kedua Hits Himabiotek Podcast. Waduh, luar biasa sekali nih Wan. Kita sudah berada di episode kedua dan sudah kurang lebih 1 bulan kita meninggalkan para Sobat Hipu yang Aduh. sudah menunggu episode kedua ini. Bener-bener pasti kangen banget ya. Benar sekali. Dan di episode kedua ini akan sangat spesial sekali karena Wana akan menceritakan pengalamannya selama mengikuti kegiatan susi. Oke, kita langsung saja tanpa berlama-lama karena kita sudah kenalan juga dan teman-teman Sobat Hipo juga sudah tahu siapa guest star kita di episode kedua ini. Kita masih bersama Wana, bukan orang lain karena hanya Wana yang baru menjadi alumni susi. Alhamdulillah. Dan semoga ada Wana-Wana yang lainnya setelah ini. Amin, amin. Oke, langsung saja nih Wan. Kegiatan susi yang kamu ikuti di Amerika ini tempatnya di mana sih? Oh iya bener ya. Jadi episode 1 nggak ada. Iya. Sengaja biar penasaran. Ya, Oke, jadi program susi yang saya dapat itu di Amerika Serikat di Seattle. Jadi di Seattle di University of Washington dan temanya yaitu adalah education of future of education on future of work. Jadi tentang pendidikan dan masa depan pekerjaan. Jadi kira-kira kayak gitulah. Jadi justru ya hal yang baru ya yang saya pelajari. Saya basically bioteknologi. Iya ya? Kemudian bahasnya tentang pendidikan, pekerjaan dan ya menarik sih. Oke, sebelum kita lanjut nih apa saja sih yang Wana lakukan selama di Amerika sana? Pasti ketika baru nyampe sana pasti bertemu dengan orang-orang baru nih. Nah, kira-kira sambutan mereka dengan kita yang dari Indonesia, Wana terkhusus Wana, bagaimana sih bagaimana sih orang-orang yang dari negara lain gitu menyambut Wana di sana? Oke, mungkin ini ya first impression kali Iya, ya. benar-benar. Jadi sebenarnya waktu awal kesana nyampe kesana itu sore kalau nggak salah, ya sore waktu US. Jadi sore kami sebenarnya ada kejadian lucu nih bisa diceritain sedikit. Oh ya, gimana? Jadi ini pengalaman pertama saya ke luar negeri, kemudian langsung ke Amerika gitu kan. Waduh. Jadi kayak wow gitu. Luar biasa sekali Nah, nih. Jadi rutenya adalah Jakarta, Narita, Jepang. Oh, Jepang. Kemudian Jepang ke San Francisco, Hmm. kemudian baru ke Seattle. Nah, saat di San Francisco kan, wah ini nyampe Amerika nih. Jadi ya apa ya, kampungan mungkin ya. Jadi keluar bandara foto-foto segala macam di San Francisco International Airport gitu. Jadi Iya, bener. wah foto dulu, tek foto. Ternyata di Amerika tuh beda. Jadi dia rame kan, nggak Iya. kayak bandara Sumbawa. Jadi kita nunggu pun masih bisa dapat. Jadi di San Francisco mungkin ini jadi pelajaran buat teman-teman. Saya ketinggalan pesawat. Aduh. Terus gimana? Jadi ketinggalan pesawat dan alhamdulillah pihak bandaranya kooperatif. Jadi kami diganti ke jadwalnya diubah ke yang ada selanjutnya, tapi harinya sama. Jadi alhamdulillah kami tetap terbang, cuma waktunya agak mundur. Itu Wana sendiri atau satu rombongan nih Satu dari rombongan Indonesia? dari Indonesia, Aduh. ada berempat. Jadi ya pengalaman berharga lah. Jadi kita lebih kayak, wah ini harus langsung. Bener. Gak usah foto-foto dulu gitu. Walaupun agak kampungan ya. Iya. Jadi ya sedikit, Iya, gak apa-apa lah. Oke, terus gimana? Setelah bertemu teman-teman baru di sana dari negara lain, bagaimana sih gitu? Jadi untuk teman-teman sih alhamdulillah kami dari 5 negara ya, Oh, 5 termasuk negara. Indonesia, yaitu dari Brazil, kemudian dari Nigeria, kemudian dari India, dan dari Tunisia. Jadi bisa saya bilang itu sangat budayanya berbeda sekali, bahasanya apalagi. Jadi kami harus adaptasi dan lain sebagainya, dan adaptasinya lumayan sih, maksudnya nggak terlalu lama juga, cuma lumayan menyenangkan gitu. Jadi dari makan aja kita udah beda sama sekali. Oh iya. Ada yang nggak makan ini, ada yang makan itu. Jadi pernah suatu saat kita jalan gitu bareng. Kamu makan apa? Makan ini?
Jadi nggak ada yang makan barengan, mencar semua cari apa yang mereka mau. Walaupun perginya barengan Iya, ya. jadi ya seru sih. Iya, iya, Kita iya. jadi paham. Kemudian untuk mungkin apa yang dilakukan untuk di programnya mungkin ya. Jadi kalau untuk programnya ini keren banget sih programnya. Jadi kami melakukan leadership class. Jadi di mana kami itu untuk menemukan leadership style namanya. Jadi Iya. kami sebenarnya leadership style kami ini apa sih? Jadi itu akan mempermudah kami untuk menjadi leader kan. Jadi oh ternyata leadership skill saya nih kayak gini nih. Kesini gitu. Ya leadership style maksudnya. Jadi oh kayak gini. Jadi nanti bisa apa? Bisa mudah untuk nanti ada followers kan. Jadi lebih gampang mengidentifikasi masalah dan lain sebagainya. Iya, iya benar. Kemudian ada project development workshop di mana kami kayak apa project yang ingin dikerjakan, kemudian kami konsultasi dengan mereka. Jadi mereka tuh menghadirkan mentor consulting khusus untuk project development. Iya. Itu one on one teaching kami lakukan dan beliau tuh kayak memantik kami. Projectmu sebenarnya ini apa sih? Tantangannya apa? Kayak gini loh cara menyelesaikannya. Kayak gini loh cara menarik minat masyarakat dan untuk mengikuti proyek dan antusias. Kami diajarkan di sana bagaimana cara mempromosikan dan lain sebagainya, itu diajarin semua. Dan itu kan pelajaran yang sangat berharga gitu. Nggak semua orang dapat kesempatan itu. Dan apa ya? Dan kami juga diberi sesi diskusi bersama institusi di sana, termasuk institusi pendidikan, NGO, non-government gitu kan, kemudian community di sana tentang bagaimana mereka survive di tengah pandemi yang telah terjadi kan, otomatis mereka nggak jalan nih. Ya benar-benar. Mungkin jalan tapi online. Kemudian bagaimana investor, karena kan ini NGO ya, nggak ada dana, mereka harus tarik investor. Dan mereka tuh sampaikan strateginya bagaimana, kemudian bagaimana mereka tetap existing, mereka tetap ada muncul untuk semangat kayak misalnya community, education community, bagaimana kayak orang-orang gak mampu di Amerika juga ada orang gak mampu, terus bagaimana orang-orang gak mampu itu untuk mendapat pendidikan yang layak dan sebagainya, kayak gitu sih. Jadi mantap lah. Berarti banyak langsung terjun ke institusinya ya? Iya, jadi kayak dapat ilmu dari praktisinya langsung, Iya. yang berpengalaman gitu. Waduh, luar biasa sekali sih Sobat Hipo. Apa yang dilaksanakan di sana sangat luar biasa sekali tentunya. Dan tampaknya teman-teman Hipo memang harus mengikuti program ini, walaupun hanya beberapa orang saja ya yang bisa mengikuti, yang bisa lolos gitu sampai ke Amerika nanti. Benar. Nah, kemudian setelah Wana ke Amerika itu dari mulai persiapan, kemudian program di sana itu durasinya berapa lama? Oke, kalau untuk program durasinya mungkin nggak terlalu lama, nggak terlalu sebentar juga. Jadi dia 1 bulan 1 minggu. Jadi gitu, 5 minggu lah ya. Oh, 5 minggu. Jadi programnya 5 minggu dan selama 5 minggu itu programnya itu intens. Semua ada kelas. Jadi kan itu syukurnya waktu saat saya liburan kuliah di sini. Jadi saya isi dengan program itu. Dan ya bukannya liburan malah belajar kurang lebih, tapi bersyukur sih kayak gitu. Waduh, luar biasa sekali tentunya. Berarti selama 5 minggu itu dimaksimalkan untuk mengikuti program di sana ya? Iya benar, kita nggak boleh bolos cuy. Harus ikut semua kelas, jadi nggak boleh bolos. Oke, berarti dalam 1 minggu itu kira-kira ada waktu libur atau enggak ada? Ya. Sebenarnya waktu libur tuh ada ya, seperti manusia pada umumnya gitu. Mungkin Sabtu Minggu libur. Oh iya. Cuman saat saya di sana minggu pertama itu Sabtu Minggu kita ada workshop sih. Jadi sedikit shock kayak. Dan yang menariknya begini, waktu belajar di sana saya kelas pagi itu jam 8 ya, udah berangkat kelas gitu kan dari asrama. Berangkat, masuk kelas jam 9. Terus ada kelas lagi tuh istirahat di zuhur jam 12. Jadi saya balik sholat makan sebagainya, masuk kelas lagi, selesai sore ada lagi kelas. Dan saya bisa bilang kayak sedikit shock di situ karena pernah suatu kelas berakhir benar-benar selesai tuh jam 8 sampai jam 9 malam dari pagi. Jadi kayak
Wow. Selamat Sangat datang. berbeda ya. Kalau kita di sini sampai jam 4 maksimal jam 5 aja ya. Cuman di sana agak berbeda ya. Ya, itu sih shock mungkin sedikit, tapi lama-lama saya adaptasi dan asik juga ternyata belajar. Tapi kalau terus-terus belajar juga Juga nggak baik, harus libur juga. iya benar. Dan ada waktu libur kan selama 5 minggu nih. Oke, sorry ini keluar sedikit dari konteks kita apa saja yang dilakukan di sana. Tapi masih di Amerika juga nih. Pada saat liburan itu kira-kira menyempatkan diri untuk kemana gitu, liburan ke tempat mana gitu. Yang terkenal tentunya. Oh iya. Kebetulan di program ini ada namanya host day. Jadi kami di hosting gitu. Jadi warga lokal Amerika akan jadi host kita di sana dalam sehari. Oh. Sehari full. Jadi dia kayak kamu mau kemana? Terus kemudian juga dia biasanya juga ada planning mau ajak kita ke tempat yang terkenal di Seattle mungkin ya. Saya pernah ke ini Starbucks yang pertama kali kalau nggak salah di Dunia. mungkin ya kalau nggak salah Oh, di ya. Amerika atau di dunia. Saya pernah oke, ke sana jadi kayak wah ini yang pertama kali Starbucks keren sih. Keren banget. Ya belum tentu juga ya orang-orang lain bisa ke sana juga dan Bener. Iya, bener. Wana berkesempatan untuk pergi ke sana kayak gitu. Iya benar Pak. Aduh. Kemudian setelah pasti nih setelah mengikuti kegiatan selama 5 minggu, kemudian sebelum persiapan pasti ada gitu hal-hal yang berkesan di Wana sendiri. Apa sih hal-hal berkesan itu gitu? Oke. Sebenarnya banyak ya ke Amerika berkesan bagi saya. Cuma mungkin saat pelaksanaan program tuh yang paling berkesan tuh ada beberapa termasuk yang host day saya bilang. Iya, iya. Saya tuh mendapatkan host namanya itu Ken Arning. Beliau itu umurnya 70 kalau nggak salah. 70 tahun. Udah agak tua. Dan saya yang kagetnya, saya shock. Beliau jemput saya ke asrama menggunakan batik. Batik Indonesia. Batik Indonesia dari Lamongan kalau nggak salah dia ngomong. Dia ngomong begini, kamu tahu nggak kenapa saya menggunakan batik? Karena saya respect terhadap budaya. Saya langsung kayak, aduh nyesal nggak pakai Saya batik. juga merinding nih. Saya aja nggak pakai batik. Kayak, wah nyesal nggak pakai batik. Kayak gitu kayak, ternyata ya. Kemudian apa ya? Jadi pelajaran gitu. Mungkin orang Amerika yang kita lihat di TV Iya. menyeramkan segala macam. Ternyata nggak semua. Benar. Jadi kita nggak bisa menilai orang berdasarkan tontonan di televisi, Iya, iya, di iya. YouTube. Jadi kita harus kenal orangnya. Ya ini orangnya. Jadi saya punya pandangan terhadap orang Amerika tuh kayak, oh nggak semua kok jahat. Ternyata ada yang baik dan baik banget. Jadi beliau kayak, walaupun saya bahasa Inggrisnya kurang gitu mungkin ya, tapi beliau kayak, nggak usah khawatir. Dan saya juga merasa, apa ya, ada connection dengan beliau gitu, walaupun nggak beliau ajak jalan-jalan. Dan beliau tuh pernah ke Indonesia ternyata. Oh pernah ke Indonesia. Bener. Tepatnya kemana nih? Ke Bali, ke terus Bali. ke Sumatera. Itu selalu ya. Orang-orang Amerika tuh ke Bali. Iya, ke Bali. Terus- Andalan tuh. Iya benar. Jadi kayak beliau punyalah tahu lah ya, orang Indonesia mungkin sedikit ya. Jadi beliau mungkin adaptasinya mungkin langsung pakai batik karena tahu kan tadi. Iya. Dan yang paling surprisingly mungkin gara-gara beliau ngasih udah mau ngantar mau pulang, beliau bilang, kamu tahu nggak saya ini Muslim. Wah, Masya Allah. Muslim. Saya bilang, Masya Allah. Berarti Saya bilang, dari awal belum tahu gitu? belum tahu. Jadi kayak pantasan nih beliau ngajak ke makanan, ke tempat makan halal dan Oh, iya, iya, sebagainya. iya. Ternyata Muslim cuy. Jadi kayak hal-hal seperti itu yang jadi pelajaran buat saya. Kemudian yang paling berkesan mungkin apa ya? Yang tadi sih leadership kelas sih juga berkesan. Jadi kami bisa tahu diri kami itu sebenarnya apa gitu. Apa yang menarik di diri kami, apa yang harus dipertahankan, apa yang harus diimprove. Mungkin itu sih. Oke, Wan. Dan ini sih pesan untuk teman-teman Sobat Hippo, mungkin orang luar saja menghargai gitu apa yang dimiliki oleh bangsa kita. Maka kenapa sih kita tidak menghargai apa yang dimiliki oleh bangsa kita gitu. Dan Setuju. Karena mungkin Wana ini adalah orang yang baik. Saya tahu Wana itu adalah orang baik, makanya di sana itu dipertemukan dengan orang yang baik juga. Alhamdulillah. Luar biasa sekali ya. Nah, kemudian karena ini ya, karena Wana kan mungkin dari SD, dari SMP, SMA, kemudian kuliah di Indonesia kan.
Dan pasti akan ada terjadi perbedaan atmosfer gitu saat mengikuti kelas gitu. Kalau di sana gimana nih? Atmosfer kelasnya itu seperti apa sih? Bertemu dengan orang-orang ambis Oke, gitu-gitu. menarik ya. Jadi emang seperti tadi saya katakan, mungkin atmosfer belajarnya sangat totally different, sangat berbeda mungkin sama Indonesia. Jadi kami belajar seperti tadi jam 8 terus kelas. Cuma menariknya kayak kita kan ada SKS ya gitu ya. Oh iya, Ya, iya. ada SKS. Jadi mungkin kalau di kami kayak satu mata kuliah tuh ada 2 SKS misalnya. Let's say 2 SKS. Dan jeda antara 1 sama 2 kan di sini ya udah gas-gas aja. Iya, iya, iya. Nah, tapi di sana beda. Kayak misalnya udah selesai 1 SKS, kami ada break 15 menit, itu kita bisa keluar ngambil kopi, Ngopi, roti, iya, iya. ngobrol segala macam, tapi 15 menit. Habis itu lanjut. Tapi 15 menit itu kayak berharga Iya, karena iya. sebelumnya kami menerima materi yang Berat. banyak, Iya, bener. berat, otak pasti full kan. Nah, kami rileksnya ya udah 15 menit itu kami manfaatin. Jadi bisa jadi pelajaran juga buat kita nih kalau mau ngajar adik-adik atau apa. Iya, iya, iya. Waktu istirahat, waktu break itu sangat penting menurut saya. Betul, betul. Jadi atmosfernya kayak gitu. Dan kemudian apa ya, circle mungkin ya. Karena saya jujur saya minder dengan bahasa Inggris yang saya punya. Karena teman-teman, wah udah kayak orang Amerika beneran. Kayak bahasa Inggris saya sering ngomong ke teman saya kayak, aku sedikit insecure sama bahasa Inggrisku. Sama international student yang lain, Iya, bukan iya. sama Indonesia ya. Indonesia juga saya ngomong. Tapi mereka tuh kayak, come on man, ini tempat kamu belajar, ini tempat kamu buktikan ke orang kalau kamu bisa. Dan emang suportif. Jadi saya setiap pulang balik ke kamar, baca vocab kasih banyak, dengar. Jadi setiap kuliah tuh saya rekam. Jadi di Oh, iya, iya. kamar itu saya Ulang lagi. saya dengar, oh ada kata-kata baru, saya translate segala macam. Ya inilah proses belajar, resiko yang saya ambil. Jadi mau nggak mau saya ya udah jalanin kayak gitu. Jadi orang-orang luar tuh suportif sih. Dan teman saya tuh suportif banget. Aduh, luar biasa sekali tentunya. Aduh, dari pengalaman Wana yang kita dapatkan hari ini sangat luar biasa. Di sana juga sangat produktif. Ya, Selama betul. 5 minggu dimaksimalkan sebaik mungkin. Dan aduh, teman-teman Hippo emang harus ikut sih program ini, Wan. Harus rekomendasi banget sih, recommended sih, harus ikut, Harus banget ya. harus. Aduh, jadi teman-teman sekali lagi yang mau mendapatkan informasi lebih dalam lagi nih terkait Susi Project, Susi program Susi, Bener. bisa langsung ke Wana nih, tanya-tanya. Nggak apa-apa dia diganggu, nggak apa-apa, suka dia diganggu. Gak apa-apa, selama itu untuk kebaikan, insya Allah. Waduh, luar biasa sekali ya. Masya Allah. Masya Allah banget. Dan teman-teman Hippo, sobat-sobat Hippo, itu kita di episode kedua kali ini yang, aduh, kita banyak sekali mendapatkan hal-hal baru dari Wana, melihat apa saja sih yang dilakukan pada saat di Amerika, itu luar biasa sekali, produktif sekali, kemudian dipertemukan oleh orang-orang baru, dan seperti biasa, sebelum kita akhiri mungkin ada closing statement dari Mas Wana sendiri nih. Oke, baik. Ya seperti biasa ya. Mungkin itu tadi pelajaran dari host day saya. Jadi kita nggak bisa dengan mudah menilai orang Iya. sih. Jadi kita harus benar-benar kenal orang itu, baru kayak oh orang itu kayak gini. Jadi kita mungkin nggak punya hak untuk menjudge orang dari apalagi dari penampilan. Betul, Itu betul. sangat ya tidak disarankan gitu. Jadi jadi ternyata nggak semua orang itu jahat kok. Pasti ada orang baik. Karena kita aja baik, ya pasti orang baik ke kita. Sesimpel itu sih mungkin. Itu aja sih. Oke, terima kasih Wan. Jangan menilai orang dari covernya tentunya. Betul. Dan itu dia teman-teman sobat Ipo di episode kedua kita. Dan mungkin selanjutnya kita akan lanjut ke episode ketiga yang akan bahas apa nih kita selanjutnya. Ya, tunggu. Tidak sabar. Tidak sabar. Apa episode selanjutnya tetap stay tune di YouTube-nya Hima Biotek UTS Iya, benar yang sekali. akan ditayangkan, dan akan ada satu episode lagi yang tentunya akan sangat luar biasa sekali juga, yang akan informatif juga nih, yang akan diberikan kepada sobat-sobat Tipu. Oke, mungkin itu episode kedua kali ini. Terima kasih Wan sudah menyempatkan diri. Sama-sama. Oke, dan sampai jumpa sobat Tipu. Sampai jumpa. See you.